Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siska Elasta Putri MSI. Saat ini saya bertugas sebagai dosen pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu materi berkaitan dengan fungsi hukum di dalam kehidupan masyarakat. Ya, kita tahu dan sadar bahwa hukum itu adalah sesuatu yang teramat sangat penting, yang mana hukum itu adalah seperangkat aturan, seperangkat nilai dan norma yang dijadikan pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku oleh anggota masyarakat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lihat apa saja fungsi hukum di dalam kehidupan masyarakat. Nah, di dalam slide yang sudah saya buat ini ya, saya mengemukakan ada 4 fungsi hukum, yang mana 4 fungsi hukum ini ditulis atau yang saya jadikan rujukan adalah bukunya Profesor Dr. Andes Amran Suadi ya. Di dalam bukunya disebutkan bahwa ada 4 fungsi hukum di dalam kehidupan masyarakat. Pertama, hukum itu dia berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana pengintegrasian atau penyatuan. Dan keempat, hukum itu berfungsi sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Kita lihat yang pertama, hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau law as tool of a social engineering. Nah, salah seorang tokoh yang membahas mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah Ross Coupon. Dia mengatakan bahwa hukum itu adalah alat untuk mengubah masyarakat. Jadi hukum itu dia selalu berada di depan karena hukum dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Nah, sesuatu yang kemudian diatur oleh hukum bukanlah bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, akan tetapi untuk mendorong perubahan-perubahan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Dari narasi ini kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial itu adalah hukum itu berfungsi untuk melakukan perubahan, ya, perubahan di dalam masyarakat. Nah, saya berikan satu buah contoh ya bagaimana hukum itu sebagai alat rekayasa sosial. Terlihat di dalam slide saya ini bahwa ada program ya keluarga berencana atau yang biasa dikenal dengan KB ya, keluarga berencana, yang mana ini digagas oleh BKKBN ya, kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Nah, di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa keluarga berencana itu ya merupakan sebuah program skala nasional yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran serta mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Sebelumnya masyarakat Indonesia ini ya angka kelahirannya sangat tinggi. Artinya bahwa karena angka kelahiran sangat tinggi itu berdampak kepada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ya, angka kelahiran yang tinggi itulah yang dicoba oleh pemerintah untuk mengatur laju angka kelahiran itu sehingga nanti Indonesia tidak mengalami yang namanya katakanlah stunting atau gizi buruk, kemudian angka pengangguran yang tinggi, angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi ya. Karena memang pada saat itu tingginya angka kelahiran itu juga berdampak terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi. Maka pemerintah melalui program keluarga berencana itu ya, dengan semboyannya 2 anak lebih baik, berusaha menekan angka pertumbuhan laju penduduk masyarakat Indonesia. Nah, kemudian hukum sebagai sarana kontrol sosial ya. Nah, kita tahu bahwa hukum itu dia juga berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia. Nah, jadi hukum sebagai sarana kontrol sosial itu dikatakan sebagai bahwa itu merupakan sebuah proses
ya. Sebuah proses yang bisa dikatakan mengajak ataupun mendidik atau bahkan memaksa masyarakat untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, ya. Jadi hukum sebagai alat kontrol sosial itu merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Kalau seandainya perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada persoalan. Akan tetapi apabila perilaku manusia itu bertentangan dengan aturan, ya, maka nanti akan ada sanksi yang didapatkan. Sanksi itu bisa saja nanti masuk ke dalam sanksi pidana, misalnya kurungan penjara atau bahkan mungkin membayar denda, atau barangkali juga berupa sanksi-sanksi sosial seperti misalnya cemoohan, dikucilkan, digunjingkan, ya, itu merupakan sanksi. Artinya hukum sebagai sarana kontrol sosial itu dia mengatur tingkah laku manusia. Nah, poin ketiga adalah hukum sebagai sarana pengintegrasian, ya. Integrasi artinya adalah penyatuan, ya. Artinya ini adalah sebuah usaha untuk membangun hubungan yang lebih erat antara anggota masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi yang harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan. Nah, fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasi artinya bahwa hukum itu dapat mengintegrasikan warga masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Kita sadar dan tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang multikultural, yang terdiri dari berbagai jenis etnik, suku bangsa, ras, agama, bahasa, ya, serta kebudayaan, yang mana kalau seandainya tidak ada hukum yang mencoba untuk menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan itu, maka barangkali akan terjadi konflik nanti. Maka kita butuh hukum untuk menyatukan itu semua. Kita ingat bahwa Indonesia itu punya semboyan yang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap bersatu. Ya, nah jadi hukum sebagai sarana pengintegrasian artinya adalah menyatukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur-unsur yang berbeda. Baik itu adalah suku bangsanya, bahasanya, ras, agama, ya, dan sebagainya. Terakhir adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Ini merupakan konsep yang digagas atau dimotori oleh Muhtar Kusumaatmadja. Beliau mengemukakan bahwa hukum itu juga berfungsi dalam pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Jadi selain berfungsi sebagai alat kontrol sosial, selain berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial, selain berfungsi sebagai alat untuk pengintegrasian, hukum itu dia juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Pembangunan yang kita tahu itu ya ada dua jenis, ada pembangunan secara fisik dan ada pembangunan secara non fisik. Kalau pembangunan fisik itu yang dibangun adalah sarana dan prasarana. Misalnya pembangunan gedung-gedung kantor, perkantoran, jembatan, ya, sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas atau posyandu, kemudian sarana-sarana perkantoran, ya, atau mungkin saja seperti sekolah, gedung-gedung sekolah sampai ke gedung-gedung perguruan tinggi, ya, itu adalah pembangunan yang bersifat fisik. Ada juga pembangunan yang bersifat non fisik. Apa itu pembangunan yang bersifat non fisik? Kalau non fisik yang dibangun adalah sumber daya manusianya. Artinya adalah bagaimana meningkatkan apakah itu dari segi kualitas pendidikannya manusia atau mungkin kesehatannya atau barangkali kesejahteraannya. Jadi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, bagaimana hukum itu mampu untuk menciptakan atau meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, baik itu pembangunan yang bersifat fisik ataupun non fisik. Nah, saya kasih contoh ya, ini yang contoh saya ambil di Fakultas Syariah. Jadi Dekan Fakultas Syariah itu mengeluarkan sebuah kebijakan ya bahwa mahasiswa di Fakultas Syariah haruslah mampu untuk menghafal ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar mahasiswa sebagai salah satu nanti luaran atau
alumni dari Fakultas Syariah mampu untuk menghafal ayat-ayat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika misalnya mereka ingin memperdebatkan sesuatu, mereka nanti mampu untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang memang sebagai sumber dari sumber hukum Islam, ya, sumber hukum Islam. Nah, inilah kemudian barangkali yang menjadi nanti pembangunan dari segi sumber daya manusianya, alumni yang kemudian ada di Fakultas Syariah. Oke, barangkali itu saja materi hari ini. Kalau seandainya ada pertanyaan, ini nanti dipersilakan ya. Saya akhiri, semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.